Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ternyata memang ini menjadi kendala pencantuman gelar di instansi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama pertanyaan dari Pak Soleh dari Rio, ini sama dengan yang eh, Bu Ika yang dari Kota Tegal. Pada dasarnya eh, progres usulan dari Bapak Ibu semua, terutama dari instansi terkait dengan pencantuman gelar, itu langsung bisa dilihat di SIASN di MOLA. Ya, MOLA itu monitoring layanan. Ya, itu ada di SIASN. Silahkan dibuka dengan akun NIP masing-masing. Ya. Kemudian terkait dengan pencantuman gelarnya sendiri, ya, mungkin akan kami rangkum juga ini beberapa 3 pertanyaan ini ya. Bahwa dengan SE 03 tahun 2025 ini perlu dipertegas kembali bahwa pencantuman gelar akademik ataupun profesi itu bagi yang sudah memiliki, ya, bagi yang sudah memiliki. Kalau tadi Pak Ivan dari Indramayu menanyakan batas waktunya, kami sampaikan kalau saat ini misalnya ada ASN dari tempat Bapak Ibu semua mau mau meningkatkan pendidikan, ya, mau meningkatkan pendidikan, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan surat belajar, ya. Pasti Bapak Ibu akan mengetahui bahwa ASN di tempat Bapak Ibu akan uh, mengajukan peningkatan pendidikan, bukan peningkatan pendidikan, tapi mengikuti kuliah, ya. Itu harus ada surat tugas belajar. Jadi ini berlaku surat Menpan nomor 28 tahun 2021. Tetapi bagi yang sudah memiliki, seperti yang disampaikan oleh Pak Soleh, 2009 sudah mendapatkan ijazah S2, kemudian temannya Bu Ika, itu juga tahun 2024 juga sudah mendapatkan gelar ijazah S2, itu dengan berlakunya SE 03 2025 itu harus itu bisa dilakukan pencantuman gelarnya. Oleh karena itu kami mohon teman-teman dari instansi untuk lebih mencermati keluarnya SE 03 ini bagi mereka yang sudah memiliki ijazah sebelum keluarnya SE 0203 tahun 2025 tadi itu harus dicantumkan, ya. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang harus diproses. Sekali lagi, pemerintah memerlukan, tetapi di sisi ASN itu sendiri, bukan hanya pemerintah yang membutuhkan profil ASN, tetapi ASN itu sendiri juga perlu kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Artinya kalau pendidikan mereka diakui oleh negara, karena perolehannya juga sah dan resmi, maka pola karir mereka pun juga akan lancar dan membahagiakan tentu saja. Jadi sudah sekolah tinggi-tinggi, biaya sendiri, ketika dia sudah lulus kok tidak bisa diberikan pencantuman gelarnya. Ini termasuk tadi yang di kolom chat itu ada sempat kami baca sebelum menjadi CPNS ternyata yang bersangkutan punya gelar S2 karena waktu CPNS formasinya adalah S1. Nah, nanti itu juga bisa dipakai untuk pencantuman gelarnya. Saya kira demikian 3 penanya langsung kami rangkum untuk menjawabnya. Demikian dan terima kasih. Jadi memang banyak sekali ASN kita atau calon aparatur sipil negara kita yang mempunyai kesempatan tugas belajar dengan biaya LPDP. Ya, ini ASN yang luar biasa kalau mereka mendapatkan beasiswa dari LPDP karena untuk mengikuti itu seleksinya pun juga luar biasa ketatnya. Artinya apa? Kita juga harus memberikan penghargaan kepada mereka. Begitu susahnya mendapatkan
beasiswa LPDP, kenapa mereka ketika sudah menjadi CPNS kita tidak menghargai jerih payah mereka. Ya. Karena nanti kalau mereka lulus, itu yang mendapatkan keuntungan itu siapa? Yang mendapatkan keuntungan adalah pemerintah. Pemerintah tidak dalam hal ini instansi Bapak Ibu semua. Katakanlah itu CPNS di Kabupaten Ciamis, yang mendapat keuntungan siapa? Pemerintah Kabupaten Ciamis. Karena apa? Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang untuk memberikan uang saku tugas belajar kepada yang bersangkutan. Tetapi ketika mereka lulus, kompetensi mereka bisa dipakai oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Ya. Kalau kita bicara mengenai surat edaran Menpan yang harus mewajibkan seseorang itu harus menjadi PNS terlebih dahulu sebelum dapat tugas belajar, kalau kita bicara seperti itu pasti kita akan menjawab tidak bisa, ya kan? Tetapi kita kan harus punya kebijakan-kebijakan yang memudahkan para ASN itu, satu, mengembangkan kompetensi, yang kedua adalah hasil pengembangan kompetensi itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Oleh karena itu, mereka yang sudah dinyatakan lulus tugas belajar atau mereka yang sudah dalam tahap tugas belajar LPDP itu kita berikan kesempatan untuk itu. Mungkin nanti dengan surat keterangan menyelesaikan tugas belajar ketika mereka akan dicantumkan penggunaan gelarnya. Ya, jadi kemudian nanti pertanyaannya pasti akan Bapak Ibu kan bertanya latsarnya bagaimana? Ya. Kalau latsar harus nunggu tugas belajar tersebut, ya berarti akan masa CPNS-nya melebihi 1 tahun, ya kan? Jadi untuk latarnya otomatis yang bersangkutan harus menyelesaikan tugas belajar itu terlebih dahulu, baru nanti dilakukan pengangkatannya atau latsar, kemudian pengangkatan PNS-nya setelah menyelesaikan tahap-tahap dari pengadaan CPNS, yaitu melalui latsar dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan P3K. Apakah mereka juga diperbolehkan untuk mencantumkan gelarnya? Boleh. Ya. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk PNS, tetapi bagi P3K yang ingin mencantumkan gelar pendidikan atau kan profesi, silakan. Ya. Nanti teman-teman dari instansi yang akan melakukan verifikasi keabsahan dan perolehan dari ijazah tersebut. Jadi kita bicara ASN, ya bukan bicara PNS, tapi kita bicara ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik juga nih, karena seperti kita ketahui bahwa ASN ini kan harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Artinya tidak tertutup kemungkinan ketika yang bersangkutan itu sedang kuliah di satu tempat, kemudian dia dipindah, kemudian mau tidak mau sekolahnya akan menjadi kelas jarak jauh. Ya. Tapi Bapak Ibu ketahui juga, semenjak adanya COVID-19, itu sudah banyak sekali perguruan tinggi yang melakukan perkuliahan secara hibrid. Ya. Dengan catatan bahwa yang bersangkutan kuliah itu tidak mengganggu kinerja atau tidak mengganggu pekerjaan yang bersangkutan. Ya. Artinya kalau itu bisa terpenuhi, maka yang bersangkutan bisa saja dilakukan pencantuman gelarnya. Karena sekali lagi, pencantuman gelar hanya melihat ijazah dan nilai yang ada yang dilampirkan dalam SIASN. Dan perolehan ijazah tersebut menjadi tanggung jawab secara perdata dan pidana kepada yang bersangkutan. Jadi kalau di SIASN cukup melampirkan transkrip nilai dan ijazah, itu langsung bisa dilakukan pencantuman gelarnya. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan, Pak, di My ASN sudah tercantum, tapi di SK instansi belum ada. Dan ini perlu difahami juga, tidak semua instansi menerbitkan SK pencantuman gelar. Ya.
Selama di SI-ASN itu sudah tercantum, berarti BKN dalam hal ini instansi yang melakukan pembinaan manajemen kepegawaian sudah mengakui dan itu bisa dipakai untuk karir para ASN. Memang banyak sekali ASN kita, terutama yang profesi sebagai dosen ya, yang kuliah di luar negeri dan sebagainya. Terkait dengan pencantuman gelar, tentu saja ketika nanti yang bersangkutan sudah ijazah sudah keluar di tahun 2025, silakan untuk dicantumkan. Kemudian terkait dengan hal itu juga diatur dengan Surat Edaran Kepala BKN nomor 15 tahun 2024 tahun 2000. Sebentar. Terkait dengan surat tugas belajar itu juga sudah diatur juga di Surat Edaran Kepala BKN nomor 15 tahun 2024. Jadi itu bisa diganti dengan surat keterangan menyelesaikan pendidikan. Artinya dengan surat itu gelar yang didapatkan bisa diakomodir dalam SI-ASN. Itu aja. Terima kasih Pak dosen yang muda ini. Jangan khawatir ya. Pemerintah membuka dengan luas untuk pencantuman gelar akademik maupun profesi bagi ASN-ASN yang telah memiliki ijazah. Demikian dan terima kasih.